Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Selasa 21 Januari 2025 hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Kabar duka datang dari tragedi kebakaran Glodok Plaza yang merenggut banyak korban jiwa. Salah satu korban diantaranya adalah Oshima Yukari, seorang pramugari asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Orang tua korban membenarkan bahwa anaknya berada di Glodok Plaza saat kejadian. Oshima diketahui tengah merayakan ulang tahun temannya di lokasi tersebut. Seperti inilah suasana di rumah orang tua Oshima Yukari di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sanak saudara berkumpul di rumah orang tua Oshima setelah mendengar kabar bahwa Oshima menjadi korban kebakaran Glodok Plaza. Ayah korban, Songi, segera berangkat ke Jakarta setelah kehilangan kontak dengan putrinya. Kedatangannya ini untuk memberikan keterangan kepada pihak berwenang. Ia terakhir kali bertemu Oshima pada tanggal 1 Desember 2024 saat menghadiri sebuah pentas seni di Taman Mini Indonesia Indah. Komunikasi terakhir mereka terjadi pada 25 Desember 2024 ketika Oshima menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru kepada kedua orang tuanya. Selama berada di Jakarta, Sony menjalani pemeriksaan bersama tim Disaster Victim Identification atau DVI untuk mencocokkan DNA-nya dengan DNA Oshima. Namun hingga kini, jasad Oshima belum berhasil diidentifikasi. Dengan berat hati, Sony memutuskan untuk kembali ke Kendal sambil terus berdoa agar jasad putrinya segera ditemukan. Meskipun hanya tulang belulang, ia tetap ingin membawa pulang jasad putri tercintanya ke Kendal agar bisa dimakamkan dengan layak. Ya, sebetulnya untuk keseluruhan peristiwa yang terjadi di Glodok Plaza itu sendiri kan saya juga tidak tahu ya. Tidak tahu, saya dapat kabar itu Kamis sore itu setelah maghrib itu saya berangkat ke sana. Saya ke sana terus saya langsung menuju ke rumah sakit Polri di Kramat Jati itu di sana. Saya sempat melihat jasad-jasad di ruang jenazah, walaupun kenyataannya memang sudah banyak yang tidak bisa dikenali lagi. Terus saya langsung melaporkan kalau saya kehilangan salah satu putra kami di sana, dan pada waktu kami bersamaan dengan rekan-rekan yang lain, keluarga yang kehilangan yang lain, itu ada 12 pelapor. 12 pelapor itu kami berurutan, dan pada waktu itu kami mendapatkan nomor urut yang ke-11. Uang itu dari pagi hingga sampai saya sudah setengah 6, jam 6 sore. Itu masih ada 2 pelapor yang belum satu pelapor yang belum diwawancara, dan ada susulan 2 itu saya juga belum tahu lah pada waktu itu. Setelah kami membawa berkas cukupnya ya dari kakak, KTP dan lain-lain, dan kami sendiri juga diambil air liur untuk tes DNA-nya. Itu saya juga membawa bukti-bukti yang lain seperti baju-baju, kain-kain yang baru saja dipakai yang belum dicuci, itu menjadi untuk menguatkan bukti-bukti itu ya, termasuk ada foto-foto diminta tentang anak kami Oshima itu yang ada foto yang kita untuni kan gitu ya, kebetulan ada. Jadi tercukupilah permasalahan bukti-bukti dan itu tercukupi ya. Setelah itu dari pihak sana sendiri katanya kami sudah cukup. Nah, saya tanyakan, nah ini kira-kira clear-nya itu kapan? Kok ada jawaban kalau mungkin bisa mungkin bisa 2 minggu atau 2 pekan. Wah, kok lama. Saya matur setelah malamnya itu, paginya saya ngebel itu, saya matur andekan saya sudah tidak dibutuhkan, andekan saya mau rumahnya jauh dari Kendal, Jawa Tengah, saya pulang gimana, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa nanti, tapi paling tidak di sini ada saudara yang dipercaya, ada saudara saya.
Terus saya beri surat kuasa untuk mewakili saya, andikan nanti sudah positif DNA itu plus dengan anak saya, nah nanti saudara-saudara saya dari sana yang akan mengawal jenazah itu, andikan saya dipanggil, saya juga akan hadir apapun yang terjadi. Tragedi kebakaran Glodok Plaza ini menjadi peristiwa yang memilukan bagi keluarga korban. Selain berharap kejadian serupa tak terulang, Sony juga berharap jika jasad anaknya segera ditemukan agar bisa dimakamkan di tanah kelahirannya di Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Puluhan warga perumahan Desa Sarirejo dan Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, menggelar aksi protes di depan perumahan mereka pada Minggu pagi. Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga lantaran banjir kerap melanda kawasan itu, sedangkan pemerintah tak kunjung memberi solusi untuk mengatasinya. Sejumlah warga dan komunitas peduli lingkungan membentangkan poster dan spanduk sambil berorasi. Mereka menyampaikan tuntutan agar permasalahan banjir segera diselesaikan oleh pemerintah dan instansi terkait. Menurut mereka, banjir yang melanda perumahan tersebut tidak hanya terjadi sesaat, namun berlangsung hingga 5 hari bahkan lebih. Koordinator aksi, Jawahir Muhammad, mengungkapkan bahwa pembangunan kawasan industri Kendal dan pembangunan SPBE di Jalan Lingkar Kaliwungu menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air hingga akhirnya menggenangi pemukiman warga. Menurutnya, banjir ini disebabkan oleh limpasan sungai serta kondisi gorong-gorong Jalan Lingkar yang tersumbat oleh sedimentasi lumpur. Pihaknya juga menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan niatan serius untuk menangani permasalahan banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut. Berhari-hari nggak surut, 5 hari, 4 hari air diam, dan itu airnya bening. Ya, itu untuk KIK. Kalau untuk SPBE, saya harap segera dibongkar bahwa itu bangunan salah, berdiri di atas saluran. Ya, dulu kita sudah dimediasi oleh kecamatan, sudah polsek, bahwa itu harus dibongkar. Ternyata dibongkar tutupnya, cornya itu loh, cor sungai kayak gini ditutup, dibongkar. Tapi tidak dilebarkan, dialaminya. Harusnya secara alami harus dialamikan. Bahwa itu harus tidak bisa ditawar. Itu harus. Ya, kita tidak sanggup. Ya, kita tidak sanggup kalau warga untuk bergerak sendiri. Maka dari itu kita berusaha melibatkan pemerintahan. Mohon dibantu, harapannya saya warga sudah tidak bisa sanggup untuk menangani hidupnya sendiri. Ya, warga sudah tidak sanggup karena sudah banyak dana yang kita keluarkan. Untuk meninggalkan jalan, satu perumahan saja bisa miliaran. Ya, belum itu meninggikan rumahnya. Ya, itu masih ditambah lagi kita harus membersihkan saluran rutin setiap seminggu, 2 minggu harus dibersihkan. Ya, alasannya apa? Masyarakat seperti apa? Ya, kita sudah menghimbau masyarakat itu tidak membuang sampah. Menanggapi hal itu, PC Sekda Kendal Agus Dwi Lestari yang hadir menemani warga berjanji akan melakukan pendataan dan meneruskan keluhan serta aspirasi warga yang terdampak banjir. Pada hari ini, masyarakat Desa Karirejo, khususnya perumahan Geraha Raya, ini melakukan istilahnya menyampaikan aspirasi, bukan demo, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah terkait dengan permasalahan selama ini yang dialami oleh masyarakat, khususnya di Geraha Raya ini adalah banjir. Jadi kalau banjir itu tidak 1 hari tapi lebih dari 1 hari. Artinya ini perlu kita cari permasalahannya. Sudah ada beberapa tuntutan aspirasi yang kami terima, tentunya nanti segera kita tindak lanjuti, baik kewenangan itu ada di kabupaten, di provinsi, kemudian kewenangan atau di pusat, ataupun dengan melibatkan pihak swasta. Karena ada beberapa memang pihak swasta yang memang ditengarai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir ini. Jadi mudah-mudahan kita akan cari solusi, kita akan rapatkan segera, mudah-mudahan dapat respon positif dari pemerintah. Adapun beberapa tuntutan warga kepada pemerintah, antara lain segera melakukan normalisasi sungai, memperbaiki dan memfungsikan pintu air yang rusak, serta membuat pintu penahan rob di kawasan tersebut. Mereka juga meminta agar gorong-gorong yang tersumbat sedimentasi di Jalan Lingkar Kaliwungu segera dibersihkan
Lalu saluran air yang ada di SPBU Jalan Lingkar dikembalikan seperti semula. Warga juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika dalam waktu 3 bulan ke depan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah setempat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Sungai Jati Pasihan di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Kudus, tercemar limbah dari tempat pembuangan akhir TPA Tanjung Rejo. Air sungai yang dulunya digunakan untuk irigasi dan kehidupan sehari-hari, kini berubah menjadi sumber masalah bagi warga. Sungai Jati Pasihan yang mengaliri Desa Tanjung Rejo hingga Kecamatan Mejobo, Kudus, kini dalam kondisi memprihatinkan. Limbah cari yang mengalir dari TPA Tanjung Rejo mengubah air sungai menjadi hitam pekat, bahkan menimbulkan bau tak sedap. Kepala Desa Tanjung Rejo, Christian Rahadianto, menyebut pencemaran ini tak hanya merusak sumber air, tetapi juga mengancam kehidupan petani. Sawah yang diairi oleh sungai tersebut kini gagal panen karena tanaman padi tak dapat tumbuh dengan baik. Kebetulan ini adalah Sungai Jati Pasihan, lokasinya ada di sebelah baratnya TPA Pemkab, itu mengaliri sampai ke Kecamatan Mejobo. Jadi terkait dengan pencemaran limbah licit yang dari TPA itu nyata di Sungai Jati Pasihan ini. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena kebetulan ini musim penghujan, debit airnya agak tinggi, jadi air ini warnanya berubah-ubah. Kadang normal karena banyaknya debit air, tapi pas kalau debit airnya kecil itu kelihatan hitam sekali. Nah, ini mempengaruhi sumber-sumber yang ada di pemukiman, khususnya adalah sumber-sumur yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Efeknya banyak sekali. Ada beberapa yang memang fungsinya sumur itu sudah bisa tidak digunakan karena pencemaran ini. Kami mempunyai kekhawatiran, ini nanti kalau berdampak terus-terusan berkepanjangan adalah resikonya adalah di kesehatannya masyarakat. Makanya kami mohon terkait dengan aksi yang kemarin itu ada real pelaksanaan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus ini, khususnya di TPA-nya Pemkab ini betul-betul nyata. Ini demi masyarakat banyak, tidak hanya masyarakat Tanjung Rejo saja. Jadi ini Sungai Jati Pasihan yang memang dialiri air yang bercampur dengan limbahnya TPA-nya Pemkab. Licitnya masuk ke Sungai Jati Pasihan. Sementara itu, Susanyo, warga RT 3 RW 9 Desa Tanjung Rejo, mengaku takut menggunakan air sumur karena berwarna hitam pekat. Menurutnya, dampak dari pencemaran TPA menyebabkan sejumlah warga mengalami masalah kesehatan seperti gatal-gatal dan infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Ya sejak dulu Mas, sejak ada TPA itu kalau musim penghujan itu mata air, sumber airnya itu tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa diminum. Makanya itu ini saya pakai, terpaksa aku mencari air untuk ngangsu. Terakhir pakai air sumur kapan? Kalau nggak musim penghujan itu bisa digunakan, tapi kalau musim penghujan tidak bisa sama sekali karena airnya keruh, putih, keruh. Kalau memang terpaksa digunakan gimana Pak dampaknya? Dampaknya nanti kalau mati Mas, kan nggak bisa, nggak bisa diminum. Gatal gitu nggak? Gatal pasti kalau gatal pasti. Kalau nggak percaya ini, makanya saya gatal semua, gitu. Sudah lama ya Pak? Sudah lama, sudah tahun 2010 kalau tidak salah. Warga meminta tindakan cepat untuk menangani pencemaran limbah ini sebelum kondisi semakin buruk. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, aksi penyegelan tempat pemrosesan akhir TPA Tanjung Rejo, Kecamatan Cikulo, Kudus, oleh warga desa setempat menyebabkan Kabupaten Kudus menghadapi kondisi darurat sampah. Tumpukan sampah mulai menggunung di berbagai titik dan semakin mengganggu aktivitas warga. Sudah 4 hari terakhir Kabupaten Kudus terjerat masalah sampah. Penyegelan TPA Tanjung Rejo oleh warga setempat menyebabkan seluruh operasi pengangkutan sampah berhenti total.
tempat pembuangan sementara di Desa Rendang, Kecamatan Kota Kudus, sampah terus menggunung hingga menutup sebagian badan jalan. Petugas angkut sampah, Punjari, mengungkapkan dampak dari sampah yang tak diangkut selama berhari-hari menimbulkan bau tak sedap yang terus mengganggu warga. TPA-nya udah ditutup, katanya kan baru ada kemarin ada demo dari masyarakat Ayo Rejo. Nah, ini kan karena menunggu dari dinas. Ya, seharusnya ya Pak, mengganggu jalanan Pak. Mengganggu jalan ya? Ya. Bagaimana ini warga yang tinggal membuang atau bagaimana sih Pak? Ya ini yang masyarakat yang tidak tahu, tidak mengerti kondisi ditutup, ya? Ya kan seperti ini kan gara-gara kan ini biasanya kan ya diangkutin dan ini kan masyarakat tidak istilahnya Nggak bisa membuang ya? Tidak bisa membuang kan dibuang sini. Sementara itu, salah satu warga Desa Rendang mengaku mulai kesulitan dalam membuang sampah rumah tangga. Sudah 4 harinan, mungkin 4 harinan, kurang lebih, cuman dibuang aja di pinggir jalan. Ganggu Mas, tetap terganggu. Karena sampai ke jalan. Nah, jalan mungkin juga bau juga kan. Secepatnya diatasi lah Mas. Solusinya gitu ya. Hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Kudus belum memberikan solusi untuk mengakhiri peninggalan TPA dan memulihkan layanan pengelolaan sampah. Namun warga berharap agar pemerintah segera memberikan tindakan konkret. Dari Kudus, Fatur Rumang, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Puluhan petani Punden Rejo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati menggelar istighosah di depan halaman kantor DPRD Pati. Mereka menuntut hak atas tanah PT Laju Perdana Indah. Audiensi dilakukan dengan menghadirkan petani Punden Rejo, Komisi B DPRD Pati, perwakilan PT Laju Perdana Indah, serta dinas-dinas terkait.
lantunan doa dilakukan puluhan petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Petani Punden Rejo, Germapun, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati di halaman gedung DPRD Pati. Mereka menyuarakan keadilan dikembalikannya tanah nenek moyang mereka seluas 7,3 hektar yang diakuisisi oleh PT Laju Perdana Indah. Audiensi yang digelar Komisi B DPRD Pati ini mempertemukan petani dan perwakilan PT Laju Perdana Indah serta menghadirkan dinas terkait. Perwakilan warga, Sarmin menuturkan, meski audiensi belum membuahkan hasil, pihaknya bersama seluruh petani Punden Rejo berharap jajaran DPRD Pati dapat memberikan rekomendasi agar tanah 7,3 hektar dapat kembali ke petani. Untuk mengembalikan tanah itu supaya kembali ke rakyat Punden Rejo. Memang konflik yang berkepanjangan ini memang rakyat sangat-sangat membutuhkan. Saya minta aspirasinya rakyat ini minta supaya Bapak DPR memberi rekomendasi supaya tanah itu kembali ke rakyat Punden Rejo organisasi Germapun. Memang langkah-langkahnya kami ya memang itu karena tanah itu memang milik peninggalan nenek moyang kami yang dulunya dirampas Belanda sampai sekarang dirampas oleh orang yang berkapitalis. Makanya kami sampai tekad memperjuangkan mengembalikan tanah itu kepada warga Germapun Punden Rejo. Sementara itu, perwakilan PT Laju Perdana Indah Teguh Irawan menuturkan telah mengantongi hak guna bangunan yang telah berakhir pada 27 September 2024 lalu dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan yang dilakukan sejak 2 tahun sebelum berakhirnya masa berlaku. Kami terus mencari solusi. Seperti itu. Ya. Terakhir itulah tahun 2000 sampai 2024 betul memang secara hak izinnya, hak yang diberikan itu habis masa berlakunya. Karena ketentuan seperti itu Pak ya, terus seperti itu bukan kami yang menentukan, tapi memang dari pemerintah. Ya. Nah, kami sebagai pemegang hak dan sebagai pemilik tanah sesuai dengan aturan yang berlaku, kami punya AJB, tentunya kami mengajukan permohonan hak untuk pemohonan tersebut. Dan ini sudah kami lakukan sebelum berakhirnya masa HGB berakhir. Sesuai prosedur kami boleh mengajukan 2 tahun sebelumnya. Jadi sudah kami lakukan. Sudah kami ajukan karena memang dibutuhkan dari proses Pak ya, proses. Satu hal lagi, pada periode tersebut tata ruang dari wilayah tersebut adalah tata ruang untuk pertanian. Jadi bukan untuk bangunan. Makanya kami memanfaatkan hal tersebut sebagai kami yang semula kami ingin bangun infrastruktur, kan tidak mungkin kan Pak ya. Akhirnya kita itu tata ruang. Sementara itu, Ketua Komisi B Muslihan menuturkan bakal mengundang pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk membahas secara mendalam. Pihaknya berharap ke depan permasalahan ini dapat segera usai dengan terjalinnya komunikasi koordinasi yang baik antar pihak. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kita sebagai fungsi Dewan, sebagai pengawas, tidak bisa langsung menghakimi, tidak bisa langsung memutuskan. Karena ini adalah ada pihak-pihak terkait yang harus kita undang. Karena ada BPN, ada PPATK, sehingga nanti kita ada tindak lanjut siap memfasilitasi bahwa rekomendasi kami nanti ya kita rapat kembali supaya clear, tidak ada salah satu yang dirugikan. Ya, jadi nanti kita mengundang PPATK dan atau di itu tadi Badan Pertanahan. Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Jepara hari ini 20 Januari 2025 mulai melakukan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebanyak 800 dosis telah diambil dari gudang Provinsi Jawa Tengah. Kepala Bidang Peternakan dari DKPP Jepara, Mudofir menyampaikan, jika sebelumnya Pemkab Jepara telah memvaksin 250 ekor ternak, pihaknya kemudian kembali mengajukan sebanyak 800 dosis vaksin PMK ke Kementerian Pertanian Pusat melalui pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun pengambilannya langsung di gudang provinsi pada hari Jumat kemarin. Mudofir mengungkapkan, vaksinasi PMK sebanyak 800 dosis ini dilakukan mulai hari ini.
Adapun lokasi yang menjadi sasarannya ialah di wilayah Jepara Utara, meliputi Donorojo, Keling, Kembang, dan Bangsri. Daerah ini merupakan wilayah dengan mayoritas hewan ternak sapi. Kemarin kita sudah mendapatkan pelimpahan vaksin dari Sragen, sudah kita aplikasikan. Hari ini kondisinya habis, terus kita mengajukan lagi ke Kementan, Kementerian Pertanian melalui provinsi, dan alokasinya sudah ada Jumat tanggal 17. Besok kami ambil ke gudang di provinsi dan segera kami aplikasikan. Totalnya ada berapa Pak untuk dosisnya? Ada 800 dosis. 800 dosis. Nanti kalau habis minta lagi, gitu. Biar kinerja kita juga bisa terukur, tidak hanya minta tapi tidak teraplikasikan. Di Senin, hari kerja pertama kita sudah bisa aplikasi. Untuk hari Senin nanti mau di daerah mana Pak yang paling diutamakan? Belum kami tentukan ya, karena kami baru rapat besok pagi dengan petugas teknis, tetapi sudah bisa kita prediksi, kita alokasikan di daerah utara, meliputi daerah Donorojo, Keling, Kembang, Bangsri, gitu. Karena di sana populasinya tinggi, kasusnya juga ini lumayan di sana. Jenis ternaknya sapi. Sapi, berarti nanti dosisnya ini untuk sapi semua Pak? Untuk sapi, jadi kami harus menerapkan skala prioritas. Karena yang banyak terserang ini sapi, jadi nanti kita kegiatannya banyak di sapi. Meskipun PMK itu bisa menyerang pada kerbau dan kambing domba. Ia berharap dengan pengaplikasian vaksinasi ini mampu menambah kekebalan hewan ternak dari wabah PMK. Menurut hasil lab, hewan ternak yang telah divaksin tingkat kekebalan tubuhnya di atas 90%. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar warga di zona merah erupsi Gunung Ibu bersedia untuk dievakuasi. Dari 2.900 warga di 6 desa di Kecamatan Tabaru, baru 451 jiwa yang mau dievakuasi. Sementara 6 desa tersebut harus dikosongkan karena masuk dalam zona berbahaya. Minggu 19 Januari merupakan hari keempat setelah status Gunung Ibu ditetapkan menjadi level 4 awas. Namun sebagian warga di 6 desa di Kecamatan Tabaru masih belum berhasil dievakuasi oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Mereka menolak dipindahkan ke lokasi pengungsian dengan berbagai alasan, sekalipun mereka tinggal di daerah zona merah ancaman bahaya erupsi Gunung Ibu. Namun aparat pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang dibantu TNI dan Polri tetap berupaya melakukan evakuasi sebagai bagian dari langkah mitigasi dan pengamanan warga. Pendekatan persuasif dilakukan dimulai dari langkah sosialisasi pengamanan hingga warga bersedia dievakuasi secara bertahap. Dalam rilis yang diterima pada Minggu 19 Januari, Ketua Tim Posko Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ibu, Kolonel Armet Aditya Yuni Nurtono mengatakan 6 desa di zona merah harus dikosongkan. Jumlah pengungsi yang ada di tempat yang kita siapkan sejumlah 451 jiwa. Itu dari berapa desa? Dari 6 desa tersebut. Memang secara terperinci nanti masih kita data, tapi secara umum ada peningkatan jumlah pengungsi karena sesuai dengan rekomendasi dari BPBD, kita harus mengosongkan 6 desa yang terdampak dari erupsi Gunung Ibu. Dari 2.900 jiwa warga di Kecamatan Tabaru yang berdiam di zona merah, baru sebanyak 451 jiwa atau 15,5% saja yang sudah dievakuasi ke pos pengungsian di Desa Tongutesungi dan Desa Akesibu. Sebanyak 2.449 jiwa lainnya masih menetap di zona merah ancaman bahaya erupsi Gunung Ibu dan tersebar di 6 desa.
Pemerintah Provinsi Papua menutup akses sementara Jalan Ring Road guna mengantisipasi longsor di jalur perbukitan yang menghubungkan distrik Jayapura Selatan dengan Abepura, Kota Jayapura, Papua. PLT Kepala BPBD Papua, Melianus Awi, mengimbau masyarakat setempat untuk tidak melewati jalan tersebut. Pemerintah tengah berupaya melakukan penanganan cepat untuk menangani sisi kanan tebing yang longsor. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Papua menutup sementara akses Jalan Ring Road yang menghubungkan distrik Jayapura Selatan Abepura, Kota Jayapura, Papua pada Senin 20 Januari. Penutupan ini guna mengantisipasi longsor di jalur perbukitan kanan jalan yang terdapat tebing setinggi kurang lebih 20 meter. Ditemui di Jayapura, pelaksana tugas Kepala BPBD Papua Melianus Awi mengatakan longsor tersebut disebabkan hujan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur tebing sisi kanan jalan, membawa material longsor berupa tanah. Pemerintah Provinsi Papua tengah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk melakukan upaya penanganan cepat. Bencana ini memang ini serius ini, karena akan berbahaya kalau kita tidak cepat lakukan penyekatan jalan-jalan atau penyekatan ring road ini. Jadi ini kita kembali gunakan jalan di Skyline maupun putaran di Nafri. Kalau mau akses mau ke Abepura atau ke Jayapura maupun ke pasar. Jadi hari ini kita tutup. Jalan lingkar atau ring road Jayapura dibangun sejak 2010 oleh pemerintah Provinsi Papua. Jalan sepanjang 3,2 km ini berfungsi untuk mengatasi masalah kemacetan yang sering terjadi di Kota Jayapura. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda-jeda berikut ini. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Konflik antara Pemuda Pancasila atau PP dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya bermula di Blora, Jawa Tengah. Setelah 70 anggota PP menggeruduk markas Grip di Kecamatan Ngawen pada 13 Januari 2025 kemarin. Ketegangan memuncak keesokan harinya dengan bentrokan di dua lokasi, yakni Perempatan Karangjati dan Kecamatan Kunduran.
organisasi, tolong kepentingan masyarakat diutamakan. Jangan kepentingan perut sendiri. Insiden di Blora mengakibatkan 12 korban luka dengan 1 orang dirawat intensif. Polres Blora sendiri mengamankan 19 orang terduga pelaku. Kerusakan material termasuk mobil loreng oranye khas PP dan beberapa sepeda motor. Di Rembang, bentrok antara anggota PP dan Grip di Blora mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan melukai beberapa anggota PP Rembang. Ketua PP Rembang, M. Lutfi Hakim membenarkan adanya kerusakan pada mobil dan motor anggotanya. Dirinya juga menegaskan bahwa semua biaya perawatan ditanggung oleh Majelis Pimpinan Cabang MPC PP Rembang. Saya, Lutfi, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Rembang, menghimbau seluruh anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Rembang untuk tidak melakukan pergerakan apapun tanpa terkecuali di seluruh jajaran sampai tingkat basis demi menjaga kestabilan dan kondusivitas Kabupaten Rembang. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Konflik meluas ke Bandung pada 15 Januari 2025 ketika anggota Grip Jaya menyerang kantor MPW Pemuda Pancasila Jawa Barat di Jalan BKR. 4 anggota PP terluka akibat senjata tajam dan 1 mengalami luka memar. Polisi menetapkan 5 tersangka anggota Grip dengan ancaman pidana 5-7 tahun penjara. Ketua Umum PP, Cipto Suryo Sumarno menginstruksikan seluruh anggota untuk mengedepankan kerukunan. Saya instruksikan malam ini untuk tidak terprovokasi oleh masalah-masalah yang berkembang yang dimulai di daerah Blora. Di daerah Blora terdapat kesalahpahaman yang sudah diselesaikan dengan baik. Dan kemudian saya dengar masih ada masalah-masalah yang berlanjut di Jawa Barat, khususnya di Bandung. Saya ingatkan, kita adalah ormas-ormas yang saling mendukung, menjadi mitra pemerintah untuk memajukan bangsa, rakyat Indonesia. Untuk itu, saya tidak mau lagi mendengar adanya konflik-konflik atau bentrokan-bentrokan. Saya tidak setuju dan tidak rela ada anggota saya melukai orang lain ataupun anggota saya dilukai oleh orang lain. Untuk itu, marilah kita bersatu bersama-sama, bergabung, bekerja sama. Saya adalah sahabat dari saudara Hercules dan beliau sebagai pemimpin BRIK juga mempunyai pola pikir yang sama dengan saya, yaitu membantu anggotanya untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik. Dan kami bersama-sama esok hari merencanakan pertemuan antara seluruh unsur-unsur provinsi, baik BRIK maupun dari Pemuda Pancasila untuk saling berkenalan. Sementara itu, Ketua Umum Grip Jaya Hercules Rosario Marshall juga memerintahkan anggotanya untuk tidak terprovokasi. Ketua Umum DPP Grip Jaya ingin menyampaikan bahwa kejadian di Blora adalah kesalahpahaman dan sudah diselesaikan dengan baik. Untuk itu, saya perintahkan dan instruksikan kepada jajaran Grip se-Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tidak ada pergerakan atau tindakan lain yang dapat memperkeruh suasana dan mengganggu keamanan. Tidak boleh lagi ada konflik sesama ormas. Mari kita hidup berdampingan, jaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kedua ormas akhirnya menandatangani kesepakatan damai di Pendopo Bupati Blora pada 15 Januari 2025. Disaksikan Forkopimda. Meskipun demikian, proses hukum terhadap para tersangka tetap berjalan. Lingkar TV melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menilai pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dapat berdampak pada penyelidikan yang berlangsung.
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melanjutkan proses penyelidikan terkait pemasangan pagar laut di daerah Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat ditemui di Jimbaran, Badung, Bali, Minggu 19 Januari, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut terkait pembongkaran pagar laut yang dilakukan personel TNI AL pada Sabtu lalu. Menteri Trenggono menilai pembongkaran pagar laut tersebut dapat mempengaruhi proses penyelidikan yang masih berlangsung. Sebelumnya pada Sabtu 18 Januari, sejumlah personil TNI AL bersama warga dan nelayan membongkar sebagian pagar laut yang berdiri sekitar 30 km di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Sekarang belum semuanya. Tadi Kasal sudah nelfon lagi pasti rapat. Habis ini saya akan berkoordinasi ke beliau. Menurut kami ini sebaiknya barang bukti yang sedang dalam penyelidikan ya jangan dibongkar ya kan, nanti kan itu ada arus dan sebagainya kan terdampak. Oh, kalau dibongkar terdampak Pak? Nah, kalau dibongkar gimana, nggak ada yang itu kan repot. Selain penyelidikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, kasus pembakaran laut ini turut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam mengkaji dampak terhadap lingkungan. Langkah-langkah pengambilan sampel sudah kita lakukan, pemanggilan para ahli juga sudah kami lakukan pemanggilan untuk mendefinisikan apa yang sebenarnya terjadi dengan kondisi pemagaran tadi. Tentu mereka yang lebih expert, jadi kami sedang susun semua kepentingan di dalam kita penanganan pagar laut tadi. Jadi kita serius. Selain mendalami pagar laut di Kabupaten Tangerang, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyelidiki adanya pagar laut di Kabupaten Bekasi. Setelah kemenangan pasangan Harno Hanis dalam kontestasi politik, suasana di Kabupaten Rembang kembali memanas. Kini beredar daftar nama-nama pejabat yang akan diganti yang diduga memiliki muatan politis dari para camat hingga kepala dinas. Nama-nama tersebut pun mencuri perhatian publik. Kemunculan tulisan yang menarasikan banyaknya pejabat yang akan diganti membuat geger warga Rembang. Berita ini menyebar dengan cepat di beberapa grup WhatsApp yang diisi oleh masyarakat dan pejabat di Kabupaten Rembang. Ketika dikonfirmasi terkait isu tersebut, Harno mengatakan bahwa hal tersebut diduga karena hasil bercanda dari para tim. Meskipun demikian, dirinya menegaskan bahwa hingga saat ini informasi itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Bupati terpilih Harno menegaskan akan menilai secara objektif, yang baik akan dipertahankan dan yang kurang baik akan diperbaiki. Informasi bahwa calon dinas yang sudah beredar Pak, yang diganti ABC. Alah belum ada. Itu adalah guyonan konco-konco di luar, ada biasa itu sebatas guyonan. Tapi intinya belum ada Mas. Rencana program birokrasi dari Pak. Wah, yaitu nanti melihat situasi. Kita intinya ada membenahi, memperbaiki. Kalau semua udah baik ya jalan. Kalau ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Intinya kan itulah. Gebrakan pertama nanti apa Pak? Sudah ya. Ya, yang intinya adalah kita adalah menjadi pelayan masyarakat. Kita bagaimana bisa melayani masyarakat semuanya, dari desa semuanya. Kita adalah mengenai tentang pelayanan, semuanya pelayanan. Dengan berbagai spekulasi yang beredar, masyarakat Rembang kini menantikan langkah selanjutnya dari pemimpin baru. Dari Rembang, Vicky Rio melaporkan. Pemerintah lintas kementerian, lembaga dan instansi negara, pemerintah daerah, serta komunitas dan masyarakat kembali menggelar aksi bersih sampah laut di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Aksi bersih sampah di Bali menjadi fokus utama mengingat Bali sebagai halaman destinasi wisata tanah air. Laut kembali berlangsung di kawasan Pantai Kedonganan, Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Minggu 19 Januari. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani sampah terutama di Bali, sebab Bali merupakan halaman Indonesia sehingga menjadi contoh dalam penyelesaian sampah laut.
Selain melibatkan pemerintah daerah, lembaga dan instansi lain, Menteri Hanif menegaskan perlunya keterlibatan pengelola hotel, kafe, dan restoran untuk mengelola sampah. Menteri Hanif menyebut 20 hingga 24% sampah bersumber dari hotel, kafe, dan restoran. Jadi kepedulian mereka menyelesaikan sampahnya sendiri menjadi wajib. Ini sama dengan Pak Ibu Pariwisata, pemerintah Provinsi Bali akan dengan serius untuk menginisiasi ini. Namun sekali lagi kami juga tidak segan-segan untuk menerapkan langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan terkait dengan penyelenggaraan sampah di Bali. Bali adalah wujud dari muka bangsa kita. Kami tidak akan segan-segan untuk melakukan langkah apapun di dalam menyempurnakan tata kelola persampahan di Bali dengan sangat serius. Sangat berdampak. Kenapa kita concern dengan masalah sampah? Karena salah satu hal yang membuat orang datang ke satu destinasi pasti bersih nggak di sana, toiletnya bagus tidak, maka itu jadi kebersihan itu menjadi komponen yang sangat penting untuk daya saing dari daya tarik wisata, maka itu yang kemudian kita fokuskan saat ini. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mengedepankan program gerakan wisata bersih, terutama di destinasi wisata unggulan. Wamen Niluh menyebut walaupun posisi Indonesia pada Travel and Tourism Development Index meningkat 10 angka dari posisi 32 menjadi 22, namun pilar kesehatan dan kebersihan pariwisata di Indonesia masih rendah. Kementerian Pariwisata dan pemerintah daerah Bali terus mengarahkan wisatawan untuk taat dalam pengelolaan sampah yang terukur. Penanganan sampah plastik memiliki fokus pada sungai-sungai di Jawa dan Bali, di antaranya dengan memasang jaring penahan sampah agar tidak bermuara ke laut. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda-jeda berikut ini. Retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sejumlah siswa SD Negeri Masigit 1 Kota Cilegon tetap melaksanakan kegiatan belajar di ruang kelas meski sekolah terendam banjir akibat meluapnya air sungai Kedung Ingas yang berada persis di belakang sekolah tersebut. Menyikapi kondisi ini, Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon, Suhendi, merekomendasikan kepada pemerintah Kota Cilegon
khususnya Dinas Pekerjaan Umum agar melakukan pengerukan sungai dan peninggian sekolah. Sekolah Dasar Negeri Mas Sigit 1 Kota Cilegon menjadi langganan banjir setiap hujan deras akibat meluapnya Sungai Kedung Ingas yang berada tepat di belakang sekolah. Seperti terpantau pada Senin 20 Januari, sejumlah siswa di sekolah tersebut tampak tetap melaksanakan aktivitas belajar seperti biasa, meski sekolah terendam banjir setinggi 20 hingga 30 cm. Salah seorang siswi bernama Amanda mengungkapkan pada Januari ini banjir sudah 5 kali merendam sekolahnya. Bahkan aktivitas belajar ratusan siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 sempat dilaksanakan secara daring. Namun karena ketinggian air pada banjir kali ini hanya mencapai teras kelas, aktivitas belajar dilakukan di sekolah. Mengingat untuk kelas 6, para siswa sedang melaksanakan program bimbel untuk persiapan menghadapi ujian. Sering kebanjiran? Iya. Sekarang setiap minggu banjir terus. Ini aktivitas belajar tetap jalan? Iya, karena udah kelas 6, bentar lagi kan juga ujian. Nyaman nggak? Sebenarnya sih nggak nyaman, tapi ya mau nggak mau harus sekolah. Pihak sekolah menjelaskan banjir langganan yang merendam belasan ruang kelas ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Cilegon juga merekomendasikan kepada dinas terkait untuk segera melakukan pengerukan sungai dan peninggian bangunan sekolah. Karena banjir di sekolah tersebut disebabkan Sungai Kedung Ingas yang berada tepat di belakang sekolah mengalami pendangkalan, ditambah letak sekolah lebih rendah dari posisi sungai. Sekolah sih kalinya diperlebar, mungkin itu yang pertama, yang kedua direvitalisasi atau ditingkati. Jadi ya harus ada peninggian gitu ya, peninggian di sekolah ini, halamannya atau ruang kelasnya. Itu baru aman, artinya harus lebih tinggi dari posisi jalan dan posisi sungai. Kepala sekolah berharap banjir langganan di SD Negeri Mas Sigit 1 dapat segera ditangani oleh pihak-pihak terkait. Mengingat kondisi seperti ini diakui pihak sekolah sudah sering terjadi sejak 38 tahun lalu. PSIR Rembang kembali menelan pil pahit usai menerima kekalahan menyakitkan saat menjamu Persika Karanganyar dengan skor telak 0-3. Pertandingan yang berlangsung di hadapan ribuan pendukung setia Laskar Dampak Awang ini berakhir dengan kekecewaan mendalam bagi para supporter yang telah berharap lebih. Dalam laga yang berlangsung pada Minggu sore, Rizky Fauzano menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol pada menit ke-20 dan 31. Serangan bertubi-tubi dari tim tamu terus memborbardir pertahanan PSIR yang tampak tak berdaya menghadapi agresivitas pemain Persika. Keunggulan tersebut semakin dipertegas dengan gol ketiga yang dicetak oleh Gilang Jati pada menit ke-85, menutup laga dengan skor 0-3 yang tidak berubah hingga peluit akhir berbunyi. Kekalahan ini mengundang kemarahan supporter setiap PSIR, Rembang Gangster dan RBK yang tidak terima dengan performa tim. Mereka melakukan aksi protes dengan memblokade stadion, menuntut manajemen untuk segera mengganti pelatih dan mendatangkan pemain baru. Suara ketidakpuasan ini diutarakan para supporter di seluruh stadion hingga menciptakan suasana tegang. Asisten pelatih PSIR, Rapi'i, mengakui bahwa timnya sedang dalam performa buruk dan meminta maaf atas hasil yang diperoleh. Manajemen juga telah bergerak cepat untuk memperbaiki situasi ini dengan mendatangkan 4 pemain baru dari luar Rembang. Pemain tadi emang main di bawah perform kita benar. Ya. Untuk pemain yang cedera, Untuk pemain cedera kebetulan tidak ada. Tadi babak kedua itu Muslimin kebetulan asam lambung yang naik dan kuat, terpaksa kita bawa ke puskesmas terdekat tadi. Bakti. Untuk Bakti kami belum bisa memastikan, tapi tadi kelihatannya lutut itu. masih putaran kedua nanti ada informasi nggak dari lini apa yang diprogram? Untuk putaran kedua yang jelas masalah kita ada di lini belakang. Jadi nanti kita berusaha mencari komposisi terbaik di lini belakang. Udah ada pemain yang kemungkinan kita datangkan, mungkin nanti malam ada 2 pemain yang datang. Masih lokal kan atau Luar kota. Masalahnya kita untuk pendaftaran di putaran kedua ini cuma dikasih batas 3 hari, tanggal 19 sampai tanggal 22. dari liga berapa, Mas? Yang kemungkinan
Ini kan senior datang ini dari Jember. CV-nya sih bagus, tapi kita nggak mau beli putih dalam karung, kita harus lihat dulu di lapangan. Ada berapa pemain baru? Yang baru didatangkan ini rencana datang 4 orang. Posisinya? Untuk posisi belakang 2, gelandang sama wingback 1. Saat ini TSIR Rembang dihadapkan pada tantangan besar untuk bangkit dari keterpurukan. Harapan baru muncul seiring dengan akan didatangkannya pemain-pemain baru. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Tokoh lintas agama menggaungkan semangat toleransi dan pluralisme saat memperingati Haul Gus Dur di halaman Masjid Cheng Ho, Surabaya. Haul Gus Dur ke-15 ini mengusung tema menajamkan nurani. Tokoh lintas agama menghadiri Haul Abdurrahman Wahid ke-15 di halaman Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya Minggu malam 19 Januari. Bagi politikus yang juga cendekiawan Mahfud MD, Gus Dur telah mengajarkan cara ber-Indonesia dengan baik dalam perbedaan. Mengingat ia menambahkan perbedaan adalah ciptaan Tuhan, maka pluralisme adalah fitrah dan toleransi menjadi pilarnya. Keduanya merupakan dasar demokrasi. Pluralisme, demokrasi yang berkeadaban, kesamaan hak, kemudian kedaulatan hukum. Yang sekarang ini masih ada masalah, tapi tak apa-apa. 15 tahun Haul Gus Dur ini temanya adalah menajamkan nurani. Jadi makanya kita bicara tentang nilai-nilai apa sih yang diperjuangkan oleh Gus Dur gitu, dengan harapan terutama sih kita berharapnya para pemimpin, para pejabat itu bisa mengambil inspirasi dari Gus Dur, bergerak itu berdasarkan nurani, bukan kekuasaan. Jelang tahun baru Imlek 2576 Kongzili yang juga diperingati sebagai hari raya bagi umat Konghucu, Haul Gus Dur ke-15 yang diselenggarakan di halaman Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya sekaligus menjadi momentum untuk semakin memperkuat toleransi dan pluralisme antar umat beragama. Menjelang tahun baru Imlek 2025, sejumlah pengrajin barongsai seringkali mendapatkan banjir orderan dari masyarakat. Hal ini dirasakan oleh seorang pengrajin barongsai asal kota Semarang yang disibukkan dengan lonjakan pesanan. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, permintaan barongsai tahun ini meningkat hingga 200%. Menurut Chandra, salah satu faktor utama peningkatan pesanan ini lantaran seni barongsai telah diakui sebagai cabang olahraga resmi oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Berbeda dengan tahun lalu, di mana bertepatan dengan tahun naga, permintaan barongsai dan naga justru sama. Sementara tahun ini, bertepatan dengan tahun ular, pesanan barongsai justru lebih mendominasi. Chandra menjelaskan bahwa saat ini tren warna pastel menjadi favorit. Warna seperti baby blue, blue ice, dan hijau mint mendominasi pesanan. Namun warna-warna klasik seperti putih, kuning, hitam, dan merah tetap menjadi pilihan, mengingat masing-masing memiliki filosofi tertentu. Dia menjelaskan, setiap barongsai dibuat terdiri dari kepala, set baju, dan 2 celana untuk pemain depan dan belakang. Harga satu set barongsai dibanderol mulai 6,5 juta rupiah, sementara naga berkisar antara 9 hingga 11 juta rupiah tergantung ukuran. Chandra memastikan setiap kepala barongsai dibuat seringan mungkin agar nyaman digunakan. Ketahanan barongsai sendiri bergantung pada intensitas penggunaan. Ada yang mampu bertahan hingga 5 tahun, namun ada pula yang sudah rusak dalam waktu kurang dari 1 tahun. Untuk tahun ini sih total kita ada 250 pieces ya untuk orderan. Tapi itu kita hitung dari bulan Maret 2024 sampai sekarang. Sampai hari ini. Peningkatannya dari tahun kemarin dapat berapa? Wah gila, 200% dari tahun yang sebelum-sebelumnya. Apa sih penyebabnya? Untuk penyebabnya sih ini baru prediksi saya sih, karena kemarin kan barongsai itu sudah resmi masuk ke cabang olahraga KONI, sudah diakui, sudah ikut PON juga, jadi
sekarang ini banyak sekolahan yang mengadakan ekstrakurikuler barongsai, jadi mungkin peningkatan dari situ juga ya. Dan banyak event-event pertandingan yang sudah diadakan, jadi mulai meningkat itu ya dari Maret kemarin itu sampai sekarang. Dari 250 itu apa aja yang dipesan? Ya dari barongsai sama naga sih. Rata-rata sih, ya kalau tahun kemarin kan 2024 kan tahun naga, jadi memang imbang ya antara barongsai sama naganya. Kalau tahun ini tahun apa, Bang? Tahun ini tahun ular. Untuk sekarang memang yang unik dari Liung Barongsai apa ya, tidak ada, karena sebenarnya tahun ular kemarin saya sempat ada pesanan itu bikin replika ular, di kepalanya ular, sisiknya juga sisik ular. Cuman kebetulan sih kami sudah kirim ke Pekanbaru kemarin. Jadi ya nggak ada jejak visualnya. Kalau pesanan untuk Imlek ini dari mana aja, Pak? Imlek ini masih menyeluruh ke Indonesia sih, dari Malino, Pekanbaru, terus dari Makassar, Manado, Jawa Timur, seluruh Jawa, hampir seluruh menyeluruh ke Indonesia sih. Berarti ini tahun keberapa kah untuk profesi ini? Tahun keberapa? Saya dari 2013, 10 tahun, ya 11 ya. Berapanya ke dengan tahun baru Imlek nanti? Ya, yang pasti kalau setiap Imlek harapannya rezekinya lancar, program damai. Yang terpenting ya Indonesia damai sentosa, sehat-sehat semua lah. Chandra yang telah menekuni profesi sebagai pengrajin barongsai sejak 2013 ini berharap perayaan Imlek tahun ini membawa keberkahan. Dengan 6 karyawan yang membantunya, Chandra optimis dapat memenuhi lonjakan pesanan tahun ini dan terus berkontribusi pada pelestarian seni tradisional Tionghoa di Indonesia. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Perang di jalur Gaza, Palestina berlangsung selama 15 bulan dan telah menghancurkan infrastruktur dan perumahan warga Palestina yang berdomisili di Gaza. Kini kesepakatan untuk gencatan senjata sudah dilakukan. Walaupun sempat terlambat sekitar 3 jam, namun perang di Gaza dihentikan mulai Minggu 19 Januari pukul 11.15 waktu setempat. اليوم يشهد العالم بأكمله. اليوم سنعود إلى الشمال، إلى الشجاعية والزيتون وغزة، وغدا بإذن الله سنعود إلى كل شبر من أرض فلسطين. Demikian Lingkar Pagi kali ini, saya Anita Nawang, selamat pagi dan sampai jumpa.